Untuk keluh kesah untuk awal mula berternak seperti apa Mas Andi? Seperti kegagalan atau gimana kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel YouTube saya, Wong Kicau. Jadi di video kali ini lanjutan yang tadi ya teman-teman ya, intinya yang ke part 2. Jadi di part 2 ini teman-teman saya mau bertanya-tanya tentang gimana caranya perawatan burung murai batu saat sudah bertelur dan sampai beranak ya teman-teman. Oke Mas Andi, untuk di video kali ini Mas Andi saya mau bertanya-tanya tentang fase burung murai batu bertelur Mas Andi. Jadi gini Mas Andi, setelah proses penjodohan untuk burung murai batu itu biasanya butuh berapa hari untuk bisa langsung bertelur Mas Andi? Dari penjodohan, kalau udah terlihat kawin-kawin nanti unjal sarang, biasanya setelah sarang penuh itu antara 4 hari sampai 5 hari itu biasanya induk betina itu sudah bertelur biasanya. Gitu ya? Iya. Jadi setelah pengangkutan sarang dan penuh untuk sarangnya di dalam gelodok itu berarti butuh 4 hari untuk bertelur. Ya, sampai 5 hari. Ya, sampai 4 atau 5 hari ya kurang lebih ya. Iya. Nah, terus untuk mengetahui cara telur ini ada isinya atau enggak, biasanya kan ada yang telur zong. Iya. Gitu Mas Andi. Itu caranya seperti apa? Teman-teman biar tahu juga. Kalau untuk tahu isi apa enggak sih, biasanya orang ada yang di center. Cuman kalau di center kan nanti kita lihat karakter indukan juga. Ada yang indukan enggak mau diganggu, ada yang kalau yang udah biasa sih aman, jadi telur bisa diambil di center, dibalikin lagi, itu induk masih mau ngeram. Tapi kalau yang dia yang apa itu namanya, tipe indukan yang tidak mau diganggu itu tidak mau direm biasanya. Kalau saran saya sih ya kita nikmatin aja, tunggu sampai fase menetasnya, biasanya dari telur full nanti sampai 14 hari atau 2 minggu itu biasanya kalau emang dia ngisi itu pasti menetas. Jadi ya saran saya mending ditunggu saja daripada nanti resiko gagal ya. Iya, nanti takutnya kadang-kadang dibuang setelah dibuang. Soalnya kalau pas masa fase mengeram itu kalau bisa ya indukan itu dalam posisi tenang, maksudnya tidak ada gangguan dari luar. Terus kita ngasih makannya itu kalau bisa ya kasih jangkrik aja, jangan terlalu di extra foodingnya, jangan dilebih-lebihin. Soalnya nanti takutnya si jantan itu birahi lagi. Kalau birahi biasanya malah mengganggu proses ini ya, mengganggu proses induk betina mengeram. Takutnya nanti malah over birahi malah mengganggu si betina nanti. Gitu. Jadi ya cukup jangkrik saja. Cukup jangkrik aja ya, tidak ada tambahan extra fooding lainnya. Ya tambah sedikit-sedikit pakai selingan, misalkan 4 hari sekali atau 5 hari sekali kasih cerutu sedikit, tidak masalah sih untuk menjaga ini daya tahan burung juga. Gitu ya. Terus gini Mas Andi, tadi saya sempat ketinggalan pertanyaan satu. Jadi burung murai batu mapan itu di usia berapa Mas Andi biasanya?
mapan dalam artian untuk bisa diternak berreproduksi ya. ya, produksi. Kalau betina ada yang umur 8 bulan itu sudah bisa produksi ya. Pokoknya dari masa molting dia sudah mentok bulu, dalam artian mentok ekor, nanti itu kita rawat lagi 2 bulan itu sudah bisa dimasukkan kandang. Kalau emang niatnya mau di breeding sudah bisa Gitu ya. Iya. Kalau untuk jantannya Mas Andi? jantan hampir sama Mas, pokoknya antara 9 bulan sama 10 bulan itu sudah bisa sebenarnya. Cuman kalau saya sih terlalu dini, bisa sih bisa, cuman takutnya nanti tulangannya juga kurang bagus. Maksudnya untuk sel telurnya itu kurang bagus takutnya. Jadi untuk hasil telurnya itu nggak maksimal ya? Iya, hampir gitu ya? sama kayak ayam juga. Kalau orang bilang apa itu ayam tembean ya. Iya. Ayam tembean itu kadang-kadang ya untuk anakan pertama itu masih kurang bagus untuk tulangannya. Gitu ya. Nah, setelah fase apa ya, untuk penjodohan, angkat sarang, terus untuk burung yang sudah bertelur, apakah butuh dipisah untuk jantanan kita angkat dulu atau gimana, atau dibiarkan tetap berkumpul atau gimana Mas Andi? Yang lebih bagus? Yang lebih bagus menurut ini ya, menurut ya keinginan kita. Kalau misalkan mau poligami ya kita angkat si jantan, kita jodohkan lagi dengan betina yang lain. Begitu sih Mas. Cuman ada juga yang begini. Kalau tipe-tipe bejantan yang nakal, kadang-kadang ada yang buang telur, mengganggu betina, mending diangkat saja. Jadi dipisah ya? Dipisah jantan. Dari jantan. Tapi kalau emang aman terus kita ndak mau ribet, misalkan kita ndak punya tempat untuk poligami ya biarin aja, ndak masalah sih. Yang penting jantannya aman, ndak mengganggu betina. Gitu ya. Jadi teman-teman ya, ada beberapa jantan karakternya itu beda-beda. Jadi ada yang bisa apa ya, karena sering kumpul itu bisa birahinya lebih cepat naik, jadi mengganggu untuk di betinanya saat pengeraman atau dan lain-lain Mas Andi ya. Nah jadi itu seperti itu, lebih baik teman-teman pisah aja dulu, dikeluarkan dari kandang. Kalau ada betina lain silakan dijodohkan lagi, nggak apa-apa teman-teman. Iya, gitu. Malah hemat itu. Jadi burung satu jantan itu bisa dibuat poligami berapa burung Mas Andi biasanya? Bisa sampai 3 bisa ya. Sampai lebih dari 3 pun ya, kalau saya sih ya maksimal 3 lah. 3, 4 itu sudah maksimal sekali, kasihan nanti ngoyo ini pejantannya gitu nanti. Ya. Jadi satu burung itu bisa 4 betina ya teman-teman ya. Tapi dalam catatannya, dalam sangkar lain-lainnya jangan dikumpulkan. Ingat teman-teman, jangan dikumpulkan. Mungkin kalau burung lovebird itu masih bisa dikumpulkan betina. Kalau murai ada juga yang bisa dikumpulkan. Bisa ya? Iya, ini gitu saya ya? yang kandang nomor 2 itu 2 betina 1 bejantan. Tambahan informasi. Iya, harus akur dulu ini ya betinanya. Jadi intinya betina itu harus akur dulu ya. Iya. Kalau tempatnya luas ada yang sampai 3 burung, ada juga saya pernah lihat di temen itu 1 bejantan dengan 3 betina, tinggal 1 kandang ada juga. Gitu. Oke. Jadi tambahannya teman-teman ya, informasi dari Mas Andi seperti itu. Jadi ada yang teman-teman penangkan murai batu itu ada yang betinanya kumpul semua, ada ternyata. Saya kirain harus kandangnya harus dipisah-pisah. Gitu loh Mas Andi. Oke, kita lanjut ya. Untuk burung murai batu bertelur itu biasanya berapa hari sekali bertelurnya Mas Andi? Biasanya kan kalau burung lain itu biasanya 1 hari bertelur, 2 hari lagi baru bisa bertelur yang telur kedua. Kalau gitu. murai bisa tiap hari ya. Bisa tiap hari. Berarti setiap hari bertelur ya? Iya, untuk tergantung sel telurnya yang di dalam. Kalau dia emang udah matang pasti bisa tiap hari. Gitu ya. Terus untuk
minim dan maksimalnya telur murai batu itu berapa butir Mas Andi? Kalau untuk butir bisa sampai 4, 6 pun ada juga, Mas. Sampai 6 ada. Gitu ya? Iya, tergantung ininya, terah dari betina. Kalau betinanya emang terah dari misalkan nelur 4, ya rata-rata nelur 4. Sama ini nanti pakan juga sebagai penunjang. Kalau pakannya bagus, pasti kebutuhan nutrisinya bagus, proteinnya bagus, pasti nanti di telur lebih bagus dan lebih banyak. Ya, oke. Untuk apa? Ini Mas Andi, biasanya orang berternak ini itu ada yang pakai vitamin, ada yang pakai obat tambahan dan lain-lain. Itu untuk Mas Andi sendiri itu pakai vitamin atau enggak Mas Andi? Kalau saya vitamin sih sedia, dalam artian nanti apalagi kalau musim pancaroba gitu kan, perubahan suhu nanti dari panas tahu-tahu hujan itu kan kayak kaget juga burung itu Mas. Jadi ya pas musim-musim seperti itu biasanya saya ngasih vitamin untuk menjaga kondisi si burung juga, takutnya ngedrop ya. Antisipasi untuk dulu antisipasi ya, antisipasi. Jadi sedia payung sebelum Ya, hujan. benar-benar itu. Jadi untuk Mas Andi ini berapa pasang Mas Andi untuk ternakannya? Untuk ternakan saya ada 4 kandang, 3 pejantan. Jadi yang satu itu memang poligami. Jadi begitu betinanya mengeram, saya ambil pejantannya, saya pindah ke kandang sebelahnya. Gitu. Kalau yang lainnya sih satu-satu. Cuman ada yang satu itu 1 jantan 2 betina. Ini baru nyoba. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Terus untuk fase pengeraman itu berapa hari Mas Andi? Kalau pengeraman kurang lebih 2 minggu ya. Kurang lebih 2 minggu itu kalau emang isi pasti menetas dia. Jadi kurang lebih 2 minggu. Iya. Nah, setelah fase pengeraman, sorry teman-teman. Ngopi dulu teman-teman. biar apa itu namanya? Ya nggak bingung. Lidahnya biar nggak nyerimpet. Setelah fase pengeraman itu kan menetas. Itu menetasnya bersamaan atau setelah menetas anakan ke-1 2 hari lagi atau anakan kedua atau gimana? Wah, kalau itu saya tidak begitu memperhatikan. Cuman kalau saya lihat dari cangkangnya ya, kalau dia menetas itu kan pasti ada cangkang yang dijatuhin di lantai. Biasanya sih pagi ada jatuh, nanti besok paginya lagi kayaknya ada jatuh lagi. Kalau untuk langsung sekarang jatuh, sorenya jatuh gitu pernah juga. Gitu Bisa ya? dalam artian ya bisa sehari misalkan nelur 3, bisa sehari langsung netas 2 bisa kayaknya. Oh gitu ya. Jadi tergantung dari indukan juga kalau gitu ya. Ya tergantung ini Sama. anaknya udah mau keluar apa belum itu kayaknya. Kalau anaknya udah mau keluar sekarang ya pasti keluar itu. Jangan ditahan mak aku mak ditahan. Oke, untuk setelah penetasan itu berapa hari untuk pengangkatan anakannya Mas Andi? Kalau saya biasanya 8 hari sampai 10 hari. Soalnya kalau di bawah misalkan di bawah 8 hari karena masih terlalu kecil, saya pernah sih ngeloloh dari umur 0 hari pernah juga, cuman ya riskan ya. Paling enak ya antara 8 hari sampai 10 hari. Kalau udah lewat dari itu biasanya kendalanya Mas, di apa tuh diloloh itu susah ini ya. Dia tidak mau buka mulut kalau terlalu besar. Mungkin nalurinya itu udah tumbuh, jadi kayak takut ini ya. Dan juga mungkin nggak terbiasa mungkin. Iya, karena dia udah ini
dia udah mengenali indukannya kayaknya loh ya. Betul betul. Jadi kalau sudah mengenal indukan mungkin ya berpikir, wah ini siapa yang lolos saya? Indukan dari mana? Makhluk astral ini. Jadi pengangkatan itu jadi pengangkatannya 8 sampai 10 hari ya. Ya. 8 sampai 10 hari itu yang paling bagus ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman nanti waktu pengangkatan itu kalau sudah diangkat anakannya, tergantung teman-teman bisa mengondisikan saat mengelola atau tidak. Biasanya banyak peternak-peternak itu diloloh sama indukannya. Ya, ada yang begitu juga. Ya, dan juga banyak yang gagal loh teman-teman, hati-hati loh, banyak yang gagal waktu pengelolohan itu loh. Karena apa? Karena kita nggak begitu memahami cara meloloh yang bagus atau gimana, dan cara menjaga suhu juga ya Mas Andi ya, menjaga suhu agar tetap hangat untuk anakannya itu seperti apa. Biasanya teman-teman banyak yang gagal dari situ teman-teman. Kalau menurut saya, kalau menurut Mas Andi gimana? Kalau saya dulu pernah ketemu ini ya, saya pernah main ke peternak dulu pas waktu masih di Bali, tepatnya di daerah Tabanan dulu. Jadi beliau itu tak lihat dia enggak pakai lampu, Mas. Saya pernah nyontok juga, ya alhamdulillah itu sehat sampai gede itu. Dia pakai ini, Mas, pakai kelapa, batok kelapa itu dibelah dua. Nah, dibelah dua, dibersihkan kelapanya, habis itu di sana ada dia ditaruh, jadi ada di lubang sedikit-sedikit. Pas mau loloh ya biasa diloloh, dibuka, habis itu setelah diloloh itu ditutup dia, jadi itu bisa menjaga ini suhunya ya kayak di hutan-hutan itu kan. Kalau untuk murai batu kan biasanya ada di ini, Mas, di lubang-lubang pohon itu loh. Ya mungkin beliaunya terinspirasi dari sana mungkin. Iya. Biasanya juga dari bambu-bambu yang dilubangi gitu ya. Tapi paling gampang sih emang dari kelapa. Dari kelapa itu dipotong jadi dua, buah kelapa itu potong jadi dua. Nanti diambil daging kelapanya. Nah, itu ini dah pakai sarang. Itu enak, itu menghemat juga, hemat listrik, Mas. Gitu ya. Tapi itu setelah dipotong, kalau ditutup kan mungkin nggak ada napas, udara, ada celah, berarti dilobangin ya? Diganjel dikit gitu, enggak. Yang penting dia enggak nutup sekali aja. Berarti nggak nutup rapat gitu ya? Iya, dia enggak nutup rapat. Barangkali dibor atau gimana? Bisa diganjel lidi sedikit sih, Mas. Di serabutnya itu dikasih lidi sedikit, jadi dia agak renggang gini. Enggak nutup sekali. Nah, yang penting ada udara masuk ya. Iya. Dari besek pun bisa juga ya. Besek-besek tape itu yang dari bambu itu bisa juga. Kalau saya pakai itu juga. Cuman kalau musim dingin sekali ya saya pakai lampu. Gitu ya. Iya. Jadi untuk cara-caranya untuk perawatan anakan itu banyak sekali teman-teman. Gitu. Tergantung mana yang praktis gitu, yang praktis. Ya kalau bisa yang paling hemat ya itu dah, nggak perlu listrik. Iya. Aduh. Terus untuk perbedaan Mas Andi, untuk perbedaan hasil anakan yang kita lolos sendiri sama diloloh indukan, itu hasilnya lebih bagus mana Mas Andi? Maksudnya condong untuk faktornya ini loh, faktor untuk anakannya ini condong ke lolohan indukan kah atau ke lolohan kita sendiri? Kalau itu ya persepsi orang masing-masing ya. Kalau saya tetap dari indukan aja, dalam artian bukan lolo induk loh ya, dalam artian kalau emang karakter induknya udah bagus ya biasanya sih anaknya ndak jauh beda, biarpun itu kita loloh ataupun di loloh indukan. Malahan kalau loloh indukan itu kadang-kadang nanti karena terlalu giras kita ngondisiinnya juga terlalu susah. Ya susah. Kalau saya masih seneng ngelolos sendiri sementara. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi perawatan burung murai batu yang mulai dari bertelur sampai menetas dan sampai kita
panen anakannya jadi seperti itu. Jadi untuk apa ya? Untuk pembelajaran kita bersama teman-teman. Semoga bermanfaat informasi dari Mas Andi dan informasi dari channel saya tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang kedua ini. Karena kenapa saya takutnya nanti kalau kepanjangan saya bikin video teman-teman juga bingung, gitu loh. Jadi video yang pertama tadi cara